Hello folks, welcome to SpaceX Podcast. Kita di sini ada siapa aja nih? Di sini ada Muhsin, biasa dipanggil Bang Sin ya. Lalu di sini ada Hadi yang biasa dipanggil Darto. Dan ini juga di sini ada Surya yang biasa dipanggil Kak Surya. Oke. Dan tentu saja tamu spesial kita ada Bunda Mahdi yang dengan hebatnya menjalankan bisnisnya. Kita akan ngobrol secara langsung tentang bisnisnya Bunda Mahdi ini, terus gimana dia struggle di bisnisnya. Oke, let's start it and enjoy this podcast. Pesan. Udah, ye. Jadi gimana deh itu? Mungkin pertama-tama kita ini dulu ya kali ya, perkenalan dulu dari Kak Mahdinya dulu sendiri nih, bagaimana dari latar belakangnya dulu mungkin. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Mahdia Farizat. Aku biasa dipanggil Mahdi dan aku sekarang kuliah di UPI. Dan aku sekarang juga menjalankan dua bisnis. Ada bisnis makanan, yaitu bisnis namanya Authentic Snack. Dan juga bisnis yang aku lagi fokusin itu bisnis parfum atau biasa disebut dengan Nose Perfume. Kayak gitu. Mungkin latar belakangnya tadi ya. Sebenarnya latar belakang dari aku ngejalanin bisnis itu berawal dari waktu aku gap year tahun 2020. Itu kan lagi COVID ya, dan sebelumnya juga aku menjalani bisnisnya itu bisnis makanan. Tapi kan kalau makanan sendiri lagi COVID susah banget gak sih, kayak pendistribusiannya. Dan aku juga di sana kehilangan pasar gitu. Biasanya aku jualan di SMA kan waktu itu, tapi gara-gara COVID jadi aku kehilangan sumber pemasukan. Nah terus aku ada ayah aku sih kebetulan emang dia tuh orangnya suka ngoleksi parfum gitu loh, bibit-bibit parfum. Nah dari sana ayahku tuh bilang, kenapa nggak jualan parfum aja? Lagian kan kalau misalnya parfum sendiri tuh bisa diojekin lah, atau nggak bisa dijual di online shop kan. Dan dari sana karena aku juga emang orangnya suka wangi-wangian gitu loh, kayak emang suka aku pakai juga. Jadi coba menekuni di dunia parfum itu kayak gitu. Dan aku juga kebetulan waktu gap year kan, jadi kayak gabut gitu mau ngapain ya. Yaudah aku diarahin sama orang tua aku untuk menekuni si parfum itu. Dan aku waktu itu trainingnya itu di Jakarta, di Condet, dan aku 3 bulan di sana. Aku juga belajar gimana caranya bikin parfum sendiri. Jadi ini tuh parfum aku tuh handmade guys, bukan ngambil di mana-mana, tapi emang aku punya supplier atau punya agensi bibitnya dan juga essential oilnya, tapi yang buat sendiri tuh aku gitu. Wow, sampai training gitu ya di Di mana tadi? Di Jakarta ya? Ya, di Condet. Di temannya ayah aku sih kebetulan. Kalau selama menjalani bisnis tadi kan ada 2, yang pertama yang snack, lalu yang kedua tuh ada bisnis parfum. Gimana sih pengalaman dari setiap bisnis yang pertama sama yang kedua itu, kendalanya apa aja sih biasanya? Oke, kalau yang tadi itu yang Authentic Snack itu sebenarnya gara-gara pandemi. Karena sebenarnya itu tuh yang aku udah dapetin pasarnya banget tuh sebenarnya di snack, karena kan kalau misalnya snack tuh perputarannya cepet banget ya. Kayak misalnya kita jualan di sekolah-sekolah itu pada saat itu juga langsung habis gitu. Dan waktu juga aku udah punya pelanggan tetapnya juga. Tapi karena pandemi jadinya hilang gitu semua pasar aku teh. Dan aku tuh mulai lagi Authentic Snack itu di tahun 2021 pada saat pandeminya udah mereda dan emang aktivitas tuh udah mulai berlangsung kembali gitu. Gitu ya. Nah kalau misalnya yang parfum sendiri itu dimulai dari 2020 pas aku stuck banget nih Authentic Snack, nggak ada pemasukan. Aku mulai menekuni, aku juga training. Pada saat itu aku mulai deh menekunin. Aku juga coba-coba nawarin dulu gitu ke teman-teman aku, pada suka nggak sih wangi-wangi yang aku, soalnya itu bukan wangi-wangi yang emang biasanya ada di pasaran gitu loh. Kayak wangi-wangi yang aku buat sendiri, kayak eksperimen gitu-gitu kan, nggak semua orang suka. Tapi kebetulan ada beberapa orang yang
teman-teman dekat aku yang emang suka dan cocok. Jadi berkelanjutan gitu. Aku juga termotivasi dari sana. Ada nih pelanggan satu, terus semakin berlanjut aku mulai menekuni lagi, aku mulai memperluas pasar lagi, aku coba tawarin ke sana ke sini. Ternyata nyangkut lah beberapa mah lumayan sampai di sekarang gitu. Tapi emang naik turunnya tuh drastis banget sih, kayak sempat stuck juga karena kan aku pribadi tuh masih belum konsisten gitu loh nyiptain si wanginya, karena itu kan eksperimen sendiri. Kadang gara-gara satu dan lain hal wanginya jadi beda, terus kayak ada yang komplain juga, kok wanginya beda sama yang kemarin gitu, kayak gitu kan. Karena kan belum bisa konsisten juga dalam menyampurinnya, karena itu kan benar-benar handmade kan, kan ada aja struggle yang terjadi gitu. Terus berarti belum ada mesin gitu. Enggak, aku nggak pakai mesin, tapi emang ada teknik-teknik tersendiri dari akunya gitu. Tapi emang nggak pakai mesin, jadi itu makanya resikonya wanginya kadang beda-beda gitu. Berarti wangi dari Lost Parfum itu wangi yang baru ya, yang nggak ada di pasaran gitu? Sebenarnya iya sih, tapi mungkin beberapa wanginya juga ada yang sama gitu. Tapi emang itu tuh pure dari racikan aku gitu loh, kayak bukan yang niru ini. Biasanya kan ada dupe perfume atau enggak kayak ada tiruan-tiruan gitu. Enggak, kalau aku emang bener-bener eksperimen apa yang aku suka gitu. Oke. Dari berarti udah berjalan 1 tahun atau 2 tahun? Hampir 2 tahun sih, tapi sempat stuck di beberapa tahun tuh di 2021. Oke, selama 2 tahun ini omong-omong kan di jurusan bisnis tuh banyak tuh dibahas tentang bisnis model kanvas, di lomba-lomba juga banyak tuh BMC. Sebenarnya BMC di penerapan bisnisnya Mahdi sendiri gimana sih? Seberapa berpengaruh gitu BMC ke pengembangan bisnisnya Mahdi? Oke, sebenarnya sangat berpengaruh banget ya buat bisnis aku, karena dulu tuh yang Authentic Snack tuh kan aku bangun tuh di 2018-an kan. Jadi itu tuh sama sekali aku belum tahu namanya bisnis model kanvas, terus juga aku gak tahu lah bisnis planning kayak gimana kayak sistematikanya. Nah, ternyata dari sana tuh aku ngerasanya gak ada planning dan lain sebagainya, malah kacau gitu. Karena aku kan gak bisa memprediksi kedepannya kayak gimana. Nah, dari sana aku mulai ikut kayak seminar-seminar gitu, dan aku tahu gitu waktu 2020 kan banyak waktu luang juga kan, aku ikut beberapa seminar dan tahu gitu mengenai bisnis planning yang isinya itu ada BMC dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut aku sangat penting banget ya, karena ini tuh salah satu bentuk perencanaan bisnis yang paling mudah yang bisa kita lakuin kalau menurut aku, apalagi sebagai mahasiswa gitu, ataupun sebagai pemula gitu, pembisnis pemula. Itu sangat penting banget karena BMC ini daripada konsep yang lainnya gitu, itu tuh lebih praktis, tapi isinya itu 9 variabel itu tuh sangat diperluin gitu. Si poin-poinnya itu dari customer segment, terus juga sampai cost structure, itu tuh emang yang benar-benar kita butuhin dalam perencanaan bisnis. Dan juga kalau dari aku sendiri sangat ngerasainnya tuh karena kita tuh dengan BMC itu kita bisa menyesuaikan juga gitu, kayak si bisnisnya itu bisa dirubah-rubah juga kan sesuai dengan apa yang kita butuhin. Terus juga dia udah terbukti banget juga ternyata BMC ini dengan pembisnis di luar sana gitu, kayak misalnya Arif Muhammad tuh, terus juga ada kan cutting kita dari Majelis Apple dan juga dari Kamar Gadget. Nah, itu kan awalnya pakai BMC juga kan perencanaannya, jadi emang seberpengaruh itu. Dan aku ngerasain ternyata dengan adanya perencanaan bisnis dan juga spesifikasinya itu menggunakan BMC sangat berpengaruh sih, dan sangat ngasih banyak manfaat juga buat sebagai aku. Pegangan juga ya untuk menjalankan bisnis. Karena si BMC itu spesifik gitu loh, si hal yang kita cantumin itu kan hal spesifik yang emang kita pengen gapai kan. Jadi ya nggak usah, karena kan biasanya di luar sana ada perencanaan bisnis tuh yang berlembar-lembar, kayak pusing gitu bacanya juga kan. Kalau BMC mah tinggal inti-intinya aja, tinggal kita terapin gimana cara kita nerapinnya BMC itu jadi emang benar sih jadi pegangan buat aku sendiri juga kayak gitu. Oke. Berarti setelah adanya BMC yang tadinya berantakan, sekarang jadi udah mulai tertata rapi gitu. Kalau misalnya dari bisnis modelnya sendiri, dari yang bisnis parfum ini, target pasarnya tuh kayak siapa sih? Oke, jadi aku sendiri tuh menargetin ada 2 ya, aku ngebagi jadi 2 gitu, ada segmented sama ada
juga eksklusif segmen. Nah, untuk segmentin itu sebenarnya aku nge-nargetin itu dari awal tuh untuk remaja sampai orang dewasa, sampai orang tua gitu, sekitar umur 12 sampai 40 tahun karena biasanya emang yang pakai parfum kan umur segituan kan, yang suka parfum gitu. Dan juga aku juga nargetinnya dari pendapatan yang menengah sampai ke atas gitu. Dan untuk eksklusif segmen, kenapa ada eksklusif segmen? Karena balik lagi gitu, ini tuh bukan parfum yang ada di luaran gitu, yang wangi-wangi yang biasa. Soalnya gak semua juga cocok dan suka gitu sama wangi-wangi aku. Jadi emang cuma orang-orang tertentu yang emang cocok. Makanya ada sebutan si eksklusif segmen ini gitu. Dan si eksklusif segmen ini itu tuh benar-benar kita maintain dengan baik, dan juga kita selalu mengikuti kritik dan saran dari mereka juga gitu. Kalau kan tadi tuh ke eksklusif segmen itu, nah gimana kita nemuin si segmen ini? Karena kan kalau misalkan kita ngasih ke orang-orang yang biasa, yang pakai parfum biasa, mungkin mereka kurang suka lah dengan baunya gitu, dengan wanginya. Gimana? Kalau aku sendiri sih, yang penting mencoba menawarkan kalau ada kesempatan gitu ya udah kita coba aja tawarin, karena kan kita nggak tahu ya siapa orang yang cocok, siapa orang enggak, ya tawarin aja. Kalau ada kesempatan aku tawarin, cobain. Karena aku dulu tuh ya, aku 2020 sampai 2021 kalau keluar tuh aku selalu bawa sampel gitu loh, kayak sampel parfum. Terus kayak pokoknya aku karena waktu itu banyak ikut kegiatan di luar juga, jadi kayak pokoknya ketika ngomong sama orang tuh ya pokoknya ujung-ujungnya aku nawarin parfum aku gitu lah, suruh cobain. Kadang juga aku kasih, kalau misalnya aku tuh dulu selalu bikin kayak sampel-sampel yang kecil-kecil, terus aku kasih gitu ke mereka. Nah kalau misalnya, dan dari sana tuh ada sampai 2022 awal, waktu itu tengah gitu, bulan April, banyak gitu yang kayak masuk gitu, tiba-tiba ada yang cocok, langsung beli lagi gitu, kayak gitu-gitu sih aku nyobanya di sana. Kayak intinya kalau ada kesempatan ya udahlah, tawarin. Kan kalau ada yang nyangkut alhamdulillah gitu, kalau enggak ya udah. Mantap. Berarti sejauh ini penjualannya offline ya, direct marketing gitu, atau ada online juga? Ya sebenarnya itu sih yang jadi kendala aku tuh, karena emang ini tuh eksklusif dan eksperimen, berdasarkan eksperimen aku, jadi kayak kurang cocok juga gitu kalau misalnya dipasarkan online gitu. Jadi emang orang-orang terbatas doang yang bisa beli parfum aku juga gitu. Soalnya ditambah lagi aku masih belum bisa konsisten gitu dalam meracik parfum wanginya itu gitu. Jadi takutnya ketika pasarnya aku perluas di sosial media dan lain sebagainya, takutnya aku ya belum siap gitu, karena mungkin dapat feedback buruk kayak atau gimana, kayak takut gitu. Jadi nanti dulu deh, konsistenin dulu. Dan alhamdulillahnya kemarin di Oktober kemarin tuh udah mulai konsisten, karena waktu itu salah satu faktor kenapa aku gak konsisten tuh gara-gara aku tuh masih berubah-berubah gitu loh agensi bibitnya, essential oil. Jadi kan waktu itu aku tuh sebelum COVID parah tuh aku ngambilnya dari Malaysia. Tapi waktu itu pas bulan Maret lockdown, udah nggak bisa banget kan. Terus aku ngambilnya di Bogor. Terus yang Bogor udah nggak ngedistribusiin lagi. Terus aku ngambil yang di Condet. Baru yang di Condet ini aku mulai konsisten gitu buat ngeraciknya gitu, kayak gimana-gimananya. Kayak gitu, guys. Mungkin kayak gini, kan kalau parfum tuh bibitnya tuh ada kayak misalnya dari buah-buahan, terus dari kayu. Tadi kan dari Mahdi sendiri ini tuh ngeracik sendiri, eksperimen sendiri. Nah itu tuh bagaimana sih bisa kayak Mahdi tuh ngasilin wangi-wangi yang enak lah gitu buat si parfum itu? Oke, mungkin aku bakal jelasin sedikit tentang proses pembuatannya juga. Jadi sebenarnya kan parfum itu tuh dalam satu parfum itu sebenarnya dia tuh adalah campuran dari berbagai wangian. Jadi nggak cuma satu doang gitu, nggak cuma satu wangian doang gitu tuh. Biasanya di pasaran tuh 2-3, tapi kebetulan aku pakai 3 kombinasi wangian. Nah, jadi dalam satu parfum itu tuh bisa disebut dengan note namanya. Jadi ada 3 note dalam satu parfum. Nah biasanya tuh paling awal itu ketika kita nyemprotin nih pertama, itu tuh namanya top note. Nah top note itu tuh adalah wangi yang keluar dari awal
dari awal kita semprot itu wangi, dan itu tuh biasanya diisi dengan essential oil kayak wangi lemon, terus juga mandarin orange, terus juga ada pokoknya banyak lah, ada mint juga gitu. Nah itu tuh bertahan sekitar 10-15 menit. Jadi ketika kita awal nyemprot itu pasti yang keluar pertama itu adalah top note-nya. Nah yang kedua tuh ada middle note. Nah middle note tuh adalah wangi inti kita, wangi inti yang emang misalnya nih aku tuh pakai nomor-nomor gitu kan si penamaannya. Misalnya nomor 1 nih, aku kan kayak orang tuh bilang itu tuh wanginya kayak black opium. Nah padahal aku sendiri di middle note-nya ini aku emang pakainya itu mas gitu. Jadi emang black opium kan si wangi intinya kan mas vanilla gitu. Nah itu yang bikin mirip gitu. Nah si middle note ini tuh kalau di aku pribadi ya, parfum aku pribadi tuh tahan sampai 6-8 jam gitu. Nah yang ketiga itu ada namanya basic note. Basic note itu adalah wangi-wangi yang mendukung si middle note itu, si wangi basicnya itu gitu. Jadi kalau misalnya wangi black opium gitu nomor 1 yang aku itu kan wanginya kayak black opium. Nah dia tuh didukung dari middle note-nya itu si basic note itu vanilla. Jadi terciptalah mirip-mirip black opium katanya mah kayak gitu. Nah untuk proses pembuatannya sendiri kalau aku sendiri kan masih semi manual gitu loh, kayak belum pakai alat, masih belum kebeli lah alat-alat yang canggih kayak gitu, jadi masih manual. Ada beberapa hal yang penting sih. Yang pertama itu harus banget pakai minyak pembawa. Jadi minyak pembawa tuh kayak kayak misalnya minyak zaitun, terus juga biasanya pakai minyak essential oil yang sunflower gitu-gitu. Nah itu tuh gunanya untuk kayak memindahkan, ketika kita semprot itu tuh kayak memindahkan si bibit parfum itu ke tangan kita atau nggak misalnya objek yang kita semprot gitu. Nah, itu gunanya untuk itu, dan juga untuk mengurangi iritasi juga kayak jadi dia tuh bisa itu tuh bisa memecahkan molekul yang menyebabkan iritasi kayak gitu. Nah yang kedua tuh pastinya harus ada alkohol. Kalau di aku sendiri gitu, di produk aku sendiri tuh alkoholnya insya Allah pakai yang berkualitas. Jadi dan itu tuh di sekitar 60-95%. Jadi emang aku pakainya dikit, tapi emang yang kadarnya tinggi. Jadi benar. Biar sebenarnya guna alkohol tuh biar untuk melarutkan aja gitu sebenarnya mah. Terus baru yang ketiga itu pakai essential oil atau bibit gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada juga sih, aku pernah belajar juga. Jadi kalau misalnya mau pakai bentuknya balm gitu, itu bisa pakai lilin gitu, kayak gitu sih. Dan itu proses pembuatannya pokoknya dari produksi itu ntar kita mencampurkan bahan-bahan si yang tadi yang udah tersedia di kayak tempat gitu, tapi harus kedap sinar matahari. Jadi harus pakai yang warna coklat, tuh masih botol yang coklat. Kayak gitu. Nah ada proses pencampuran, terus juga ada proses penguapan, sama harus proses pendinginan. Jadi untuk satu parfum itu hanya diproduksi itu paling bentar gitu ya 2 minggu, paling lama itu 3 minggu. Jadi nggak bisa kayak bikin langsung jadi gitu, itu nggak bisa. Jadi bukan kayak di toko parfum yang cuma racik-racik. Nah itu bukan, soalnya ini fun fact juga sih. Jadi selama parfum itu proses pendinginannya itu semakin lama, itu tuh semakin tahan lama gitu, karena mereka tuh kan didinginin tuh untuk si wanginya itu menguap kan. Ketika dia menguap dan ditaruh di suhu ruang, itu tuh jadi tahan lama lah, wanginya itu makin keluar gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari kisaran harga parfumnya Mahdi? Kalau aku tuh awalnya ngejual tuh ke teman-teman aku tuh 50.000 sih, karena dan itu tuh aku dapet si labanya tuh dikit banget, karena emang masih nyari target pasar gitu loh, masih belum terlalu mikirin labanya. Nah tapi semakin kesana makin banyak juga yang ngasih feedback, dan banyak juga pelanggan yang udah tetap. Jadi aku sesuaiin dengan laba yang memang aku pengen dan sudah diperhitungkan juga. Jadi untuk sekarang tuh sekitar 65.000 untuk satu parfum 30 mili. 30 mili. 30. Oke.
tadi kan udah dibahas ya mengenai beberapa supplier yang diambil dari beberapa supplier itu ada dari itu yang pertama dari Malaysia, terus dari yang Bogor, terus dari yang Jakarta. Nah kalau boleh nanya nih dari ketiga supplier itu tuh apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap suppliernya? Oke, ngerti. Jadi sebenarnya yang paling bagusnya itu tuh di Malaysia ya, karena ternyata yang dari Bogor, yang dari Jakarta juga emang ngambilnya tuh dari sana juga gitu. Dan emang aku tuh di sana tuh dapat harga murah, dapat harga miring juga. Dan kebetulan ada juga teman ayah aku gitu loh, jadi bisa dititipin. Jadi kayak lebih lebih murah aja sih, lebih murah dan jadinya nggak keluar uang banyak. Tapi kendalanya tuh gitu, kadang ketika kita ngebutuhin si bibitnya kita nggak bisa dapetin cepat gitu loh, karena harus nunggu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan kayak gitu. Kendalanya kayak gitu. Dan ditambah lagi waktu itu pandemi, jadi emang nggak bisa ngirim gitu loh, kan emang benar-benar di lockdown kan. Kalau misalnya yang di Bogor itu emang ternyata kalau misalnya di Indonesia itu agen-agen parfum itu ada di Bogor, kayak pusatnya lah bisa dibilang, emang ada di Bogor. Tapi waktu itu tuh emang ada merekanya juga lagi turun kalau nggak salah kondisinya. Jadi emang ngeputus kerjasama sama orang-orang yang nge-supply kayak aku gitu, karena mereka juga katanya ada kendala dan lain sebagainya, mungkin yang sulit untuk diceritain, bakal panjang juga. Jadi emang putus kerjasamanya, padahal yang di Bogor tuh kayak udah mah deket gitu, nggak terlalu jauh, terus lengkap banget di sana tuh, kayak pokoknya yang aku butuhin semuanya ada di sana. Nah tapi ya karena hal itu jadi emang nggak bisa berlanjut lagi gitu kerjasamanya. Nah sampai akhirnya nemu lagi di yang di Condet. Nah yang di Condet ini mungkin harganya lebih mahal sedikit sih dari yang Bogor dan Malaysia ya tentunya pasti. Tapi dia bisa bisa bekerja sama dengan baik juga sama akunya, dan emang konsisten juga aku lihat gitu, kayak si wangi-wanginya itu nggak berubah-berubah juga. Terus juga dia kalau misalnya kita beli banyak itu tuh dikasih harga yang murah juga gitu, karena emang kebetulan temennya ayah aku, jadi kayak lumayan lah bisa mengurangkan biaya. Yang di Condet berarti? Iya, jadi sampai sekarang masih ngambil yang di sana. Untuk sekarang gitu. Juga berarti ngambilnya yang di Condet terakhir. Semoga terus berlanjut biar nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Oke. Nah kalau tadi itu kan struggle-nya dari cari supplier yang itu. Kalau di bidang lainnya kan itu di bidang produksi. Kalau di bidang lainnya kayak marketing atau di bidang sellingnya itu ada struggle lain atau? Oke. Ada sih banyak banget kayak struggle dari marketingnya itu. Aku tuh waktu itu sempat kayak udah mau putus asa gitu loh, kayak udahlah nggak usah jualan lagi, soalnya udahlah kayak untuk koleksi aja gitu. Soalnya kayak konsumsi pribadi gitu ya. Udah mah karena mungkin wanginya juga cuma beberapa orang doang yang suka gitu. Jadi kayak putus asa banget lah waktu itu teh. Karena waktu itu kan pernah sempat kita tuh ada PPKM lagi, tau gak sih, kayak waktu 2020 terus lockdown lagi, ini lagi, jadi kayak nggak konsisten gitu loh si penjualannya. Nah dari sana tuh kayak ya udah coba deh kita dari mulut ke mulut gitu, tawarin, terus dari ke WA juga gitu kita nge-SP dan lain sebagainya. Dari sana udah mulai meningkat tuh penjualannya. Nah dari sana kayak udah mulai termotivasi lagi untuk nawarin lagi. Tapi itu sih kendalanya tuh kita nggak bisa mempromosikan wangi kita itu di sosial media, karena bakal lebih banyak dampak negatifnya lah dibandingkan dampak buruknya gitu. Jadi yaudah dari sana kita mau belajar dulu aja deh kayak gimana caranya aku pribadi ngekonsistenin si wanginya biar kita bisa memperluas pangsa pasarnya. Karena dari aku sendiri juga nggak mau produk aku teh luas nih, pasarnya tuh udah luas tapi feedback ke akunya tuh buruk. Jadi kayak ya udahlah mending kita bagusin dulu kualitas baru luasin pangsa pasar. Nah insyaallah aku sendiri udah pengen banget di 2023 ini salah satu wishlist aku gitu, semoga ya, amin doain. Amin. Memperluas si pangsa pasar aku, karena aku juga udah ngerasa udah konsisten gitu dari wangi-wanginya dan lain sebagainya. Oh, kan tadi kalau target buat 2023 itu memperluas pangsa pasar. Nah, ada nggak sih target 2022 yang diset pas awal tahun dan udah tercapai gitu? Ada. Jadi
dulu tuh aku pengen banget sekolah lagi, bukan sekolah sih, kayak belajar lagi, training lagi gitu, karena aku ngerasa di 2020 kan cuma 3 bulan doang, kayak belum cukup gitu loh untuk aku, apalagi mau dibisnisin ya, kayak ini aku buat untuk orang lain loh, bukan untuk diri aku sendiri gitu. Jadi emang harus benar-benar. Jadi waktu di bulan waktu kita sebelum SP tuh kita Mei, sekitar bulan Mei itu aku belajar lagi ke sana sekitar 3 mingguan, tapi itu tuh karena si trainernya juga, karena akunya juga ngeluangin waktu banget 3 minggu itu full, dan emang si trainernya juga setiap hari gitu kayak nge-training aku dan lain sebagainya, dan di sana juga aku trial and error terus gitu, dan dari sana mulai kayak udah berkembang kayak aku udah mulai bisa konsisten, terus juga aku udah tahu kayak teknik itu dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang alhamdulillahnya kecapai di tahun ini, dan juga udah bertambah lagi juga pelanggan-pelanggan tetap aku yang sampai sekarang masih menggunakan si Nose Perfume ini. Kalau sekarang berarti Mahdi masih sendirian atau udah mulai bangun tim? Nah itu salah satu bisnis aku juga di 2023 pengen bikin tim gitu, soalnya aku jujur ini Nose Perfume itu aku pribadi, aku doang gitu, sama kakak aku sih bantuin juga, yang kalau ayah aku tuh paling ngebantuinnya di ke bibit gitu, kayak ngedistribusiin dan sebagainya. Tapi untuk mengelola si Nose Perfume ini tuh aku pribadi gitu. Jadi sebenarnya aku juga pengen bikin tim gitu ke depannya, biar lebih termanage aja gitu, karena dengan kegiatan aku juga yang kesana kesini, kayak takutnya gitu ketika aku udah punya kesempatan bagus tapi aku nggak bisa ngehandle itu kan sayang juga. Jadi pengen bikin tim biar konsisten juga gitu loh. Kan Mahdi sekarang aktif gitu di kegiatan-kegiatan sosial, kayak misalnya di JBZ, terus kegiatan lainnya di kampus juga, terus bisnis. Itu berapa sih waktu yang Mahdi alokasiin buat bisnis? Kira-kira berapa persen, dan saat gimana aja Mahdi ngedevelop bisnis Mahdi? Oke. Nah sebenarnya sejujurnya gitu, Nose Perfume ini stucknya tuh di tahun ini karena aku tuh megang beberapa tanggung jawab di luar dan juga di kampus gitu yang sangat menyita waktu. Jadi untuk ngelola si Nose Perfume tuh susah gitu, padahal aku tuh beberapa kali ada kesempatan lah, kayak misalnya aku ditawarin ini, terus ditawarin pameran ini, pameran itu, tapi kayak nggak ada waktunya gitu waktu itu, karena karena aku udah mengambil tanggung jawab lain. Jadi ya udahlah kesampingin dulu aja lah, maksudnya mimpi aku nanti aja di 2023 gitu. Dan tadi tuh apa katanya nih? Pengalokasian waktunya. Dan dari mulai yang training itu dari Agustus itu aku ngalokasiin weekend aku tuh untuk fokus di sana gitu, di Nose Perfume, dari pemasarannya, mungkin dari aku ngedesain packaging, terus juga aku ngeriset pasar dan lain sebagainya. Itu aku alokasiin seminggu minimal banget 2 hari gitu untuk dari Agustus sih. Tapi sempat stuck beberapa lama, terus pas kemarin liburan lagi aku udah mulai bangun lagi. Oke, dari segi penamaan, kenapa namanya Nose? Nose hidung kan? Jadi sebenarnya itu namanya awalnya Ish, Haki itu teh. Ish tuh gini bener, Ish. Ya takut kesannya kayak gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Terus alasan lainnya juga karena emang si Ish ini tuh ternyata udah ada orang yang pakai merek ini gitu. Jadi kan takutnya nih Nose Perfume ini udah terkenal banget gitu, terus tiba-tiba diklaim kan sayang juga gitu. Makanya dari sekarang deh ganti aja. Dan aku tuh kenapa Nose itu, karena itu tuh diambil dari bahasa Prancis sih, artinya wangian gitu. Oh, bukan hidung. Bukan, itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Nose, kalau bahasa tulisan itu NOUS, itu tuh artinya wangian dari bahasa Prancis. Dan aku juga cari-cari gitu, ngeriset, dan di website juga belum ada yang namanya kayak gitu. Jadi ya udah deh, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya tetap bertahan. Oh ya, salah satu kendalanya juga ya waktu itu tuh Ish ini tuh udah kayak hampir terkenal gitu loh, kayak di beberapa beberapa lingkungan gitu, udah ini Ish punya si Mahdi gitu, kayak udah terkenal banget. Terus tiba-tiba ganti nama tuh kayak jadi ini beda lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak jadi kesannya mereka mikirnya beda parfum. Itu beda parfum, kayak
padahal kan waktu itu kayak udah bagus gitu, udah ini udah apa ya, udah banyak orang yang pakai juga. Udah nempel banget lah. Udah nempel sebagai gitu. branding Iya, parfumnya Mahdi. bener. Kayak kan susah ya ngebangun brandingan Iya. teh. Kayak ini punya Mahdi, terus tiba-tiba ganti nama, kayak orang-orang tuh, dan aku ngerasain banget sih itu kayak orang-orang rada kurang kepercayaannya juga, kayak ih kok beda lagi dan sebagainya. Terus aku jelasin juga kayak gini, oh ternyata oke. Udah ternyata sih. Dijelasin satu-satu. Berapa orang tuh? Enggak sih. yang nanya aja aku jelasin kayak gini guys, jadi gini kayak gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oh, boleh. Boleh. Kan tadi di 2023 tuh ada mimpi, ada apa sih? Ada goals yang mau dicapai ya. Kan sebenarnya bukan dalam bisnis aja sih. Seorang yang bermimpi itu kan pasti ada up and down-nya kan. Gimana sih cara Mahdi sendiri, ini khususnya di bidang bisnis ini ya, gimana sih cara Mahdi sendiri untuk tetap nge-keep si mimpi itu tuh biar tetap berjalan gitu, on track, on progress sebagai wishlist. Oke, jadi aku tuh percaya ya, kita tuh bakal niat ngelakuin sesuatu ketika kita ada tekanan gitu. Ada kayak apa ya istilahnya, ya kalau misalnya kita gak ngejalanin itu, kita tuh bakal kehilangan sesuatu gitu. Begitupun dengan Nose Perfume, karena aku tuh ngeliat progres Nose Perfume itu lumayan, terus juga kayak omsetnya juga lumayan gitu loh kalau misalnya dipikir-pikir. Dan karena mimpi aku pengen banget kayak ngebahagiain orang tua, terus juga pengen punya penghasilan lah, ya nggak sih, kayak jadi ya mau gak mau harus aku lakuin gitu. Jadi itu sih yang paling motivasi aku, salah satu motivasi aku biar aku terus ngejalanin si Nose Perfume itu karena itu. Dan juga itu tuh salah satu mimpi ayah aku juga. Ayah kan suka banget si wangian kan, kayak pengen banget dia juga kayak punya toko gitu. Tapi dia tuh pengen tapi nggak mau usaha gitu. jadi aku yang harus menjalankannya. Tapi itu juga salah satu mimpi ayah aku. Jadi aku pengen banget juga bikin ada toko lah kayak. Iya. Terus Open juga, store-nya gitu. terus juga pemasarannya juga luas gitu. Nanti yang jaga papa kamu berarti. Iya. Tenaga kerja geranya Sibuk kuliah. Ya nanti bosnya dia apa yang kerja. Amin. Gitu. Amin. Doain ya guys. Atau sebaliknya, kamu bosnya. Enggak lah. Kenapa dong? Kalau misalkan teman-teman mau pesen nih, gimana sih caranya untuk pesen parfum produk Mahdi? Jadi sebenarnya karena 2023 tuh udah wanginya tuh insya Allah udah konsisten, jadi aku bakal fokusin di e-commerce. Dan sebenarnya e-commerce sama IG-nya tuh udah ada, tapi emang aku belum gencar-gencar promosinya di sana. Kalian bisa follow ya di Shopee aku, ada Nose Perfume sama Nose Parfum OUC Parfum, sama di IG tuh ada Nose Perfume juga sama si username-nya. Jangan lupa follow dulu. Oke. Jangan lupa di pesan ya guys. Ya, jangan lupa dipesan. Oke, terima kasih Mahdi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast PSX kali ini. Kita juga mengucapkan semoga sukses gitu untuk bisnisnya ke depannya. Semoga bisa beli alat yang canggih gitu. Biar kalau misalnya punya alat yang canggih nanti bisa ya gitu. Bisa jadi lebih konsisten. Amin. Thank you. Oke. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir, pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang lain yang pengen berbisnis nih kayak Mahdi. Oke, sebenarnya aku cuma pengen bilang mulai aja dulu. Bener tau kata-kata Tokopedia tuh bener banget, mulai aja dulu. Yang penting kita ada usaha, ada niat, terus kita mulai dari sana. Pasti naik turun ya, kayak percobaan dalam bisnis pasti naik turun, banyak banget struggle-nya. Tapi ketika kita mulai dan yang pertama juga harus ada motivasi sih, kita bisnis tuh untuk apa, terus tujuannya kemana dan lain sebagainya. Ketika kita udah mulai, kita tentuin bisnis apanya, kita merancang planningnya dan serahkan ke Allah sih, pasti dikasih jalan. Yang penting ada usaha. Pasti ada usaha. Oke, itu kata-kata terakhirnya, yang penting ada usaha. Iya. Oke, ya sekian podcast PSX kali ini pada episode BMC. See you di episode selanjutnya dan stay tune in this channel. Dadah.